Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Saya Wahyu Agung Nugroho, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kebumen. Perkenankan, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam paket modul 1, paradigma dan visi guru penggerak, terdapat 4 submodul, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru yang baik, saya harus berperan menjadi guru yang mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak serta menanamkan budaya positif di sekolah untuk mempermudah mewujudkan visi sekolah dan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu menuntun anak menuju selamat dan bahagia dengan strategi berpihak kepada siswa. Jika seorang guru dapat menerapkan nilai dan peran guru penggerak dengan baik, maka akan terwujud budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud apabila seluruh warga sekolah berkolaborasi untuk mewujudkannya. Salah satu tujuan perubahan visi adalah terwujudnya budaya positif di sekolah sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang guru yang baik harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti budaya positif seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian, ataupun hukuman. Kita dapat memilah motivasi perilaku manusia menjadi dua, yaitu motivasi eksternal yang di dalamnya berisi motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan motivasi untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Adapun motivasi internal di dalamnya adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya kita harus menghindari pemberian hukuman atau hadiah yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Posisi kontrol ideal seorang guru adalah sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas bersifat universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah.
Segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan peserta didik yang bertanggung jawab dan mandiri. Terdapat keterkaitan antara materi budaya positif, filosofi Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Menurut KHD, pendidikan adalah tuntunan. Anak berkembang sesuai dengan kodratnya. Kita dapat menumbuhkan pembelajaran yang berpusat pada anak dengan memberi contoh, tindakan, pengalaman lahir batin, pembiasaan, dan pengajaran. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat diwujudkan dengan nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai guru penggerak adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Seorang guru penggerak mempunyai peran menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Seorang guru penggerak haruslah mempunyai visi. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan prakarsa perubahan melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan bagja akan dapat memunculkan pembiasaan positif yang kita kenal sebagai budaya positif. Setelah saya mempelajari modul 1.4, saya menjadi paham tentang konsep-konsep inti budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, teori posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep ini harus benar-benar kita pahami dan diterapkan oleh kita dan seluruh warga sekolah untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah 1. Tidak semua masalah pada siswa harus diselesaikan sendiri oleh guru. Namun, guru hanya membantu siswa menemukan masalahnya sendiri dengan pendekatan segitiga restitusi. 2. Pemberian reward tidak selamanya baik, justru dapat mematikan kreativitas, bersifat menghukum, merusak hubungan, dan mengurangi ketepatan. 3. Ternyata posisi kontrol sebagai teman kurang tepat untuk guru karena siswa hanya akan bergantung pada guru tertentu saja yang memperlakukan mereka sebagai teman. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah 1. Penerapan posisi kontrol teman, pembuat rasa bersalah, dan pemberi hukuman menjadi manajer. 2. Mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. 3. Tidak lagi memberikan penghargaan atau peringkat pada siswa tertentu. 4. Memecahkan masalah siswa tidak lagi sendiri, namun bersama siswa membantunya memecahkan, menemukan solusi sendiri dengan segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di kelas ataupun di sekolah adalah pada saat saya menangani kasus siswa kelas 5 yang indisipliner. Pada peristiwa tersebut saya sudah menggunakan pendekatan restitusi dan berperan sebagai manajer. Dalam peristiwa tersebut saya menanyakan permasalahan yang terjadi, akar permasalahannya, kemudian dengan siswa saya mencari solusi bersama.
Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah saya merasa sangat senang karena dapat menyelesaikan masalah tanpa harus memberikan hukuman pada siswa. Saya juga lebih termotivasi untuk terus menerapkan dan mengembangkan konsep-konsep budaya positif di lingkungan kelas ataupun sekolah. Dari pengalaman tersebut, hal yang sudah baik menurut saya adalah adanya keyakinan kelas, disiplin positif, dan penerapan segitiga restitusi. Adapun hal yang masih membutuhkan perbaikan adalah posisi kontrol guru sebagai seorang manajer dan motivasi internal. Sebelum mempelajari modul, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah apabila siswa melakukan kesalahan namun tidak membuat sebuah perubahan pada karakter siswa tersebut. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha untuk menerapkan posisi pemantau dan sebagai seorang manajer. Namun, saat siswa masih ada pada tingkat emosi tinggi, saya cenderung menggunakan posisi sebagai seorang teman. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun belum sepenuhnya menggunakan segitiga restitusi. Hanya beberapa tahap yang saya terapkan, seperti menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Saya memberi penguatan agar mereka tenang dan tidak merasa disalahkan, mencari tahu permasalahan dan alasan atau akar permasalahannya. Namun, saat itu, saya lebih banyak memberikan solusi, bukan membantu siswa untuk mencari solusinya sendiri. Kini, saya jadi lebih paham langkah yang seharusnya saya laksanakan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah bagaimana kita mengintrospeksi diri kita tentang sikap atau perilaku kita dalam menerapkan budaya positif di kelas atau di sekolah. Kita harus bisa memberikan teladan sebelum kita menggerakkan warga sekolah untuk berbudaya positif. Selain itu, kita juga harus melakukan koordinasi dengan wali murid agar budaya positif juga diterapkan di rumah dan menjadi pembiasaan atau karakter kapanpun dan dimanapun murid berada. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan jadilah guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.